Indonesia, negeri yang kaya dan indah, namun menyimpan cerita tragis tentang kematian ibu dan bayi. Sebuah persoalan besar yang membuat suram masa depan peradaban manusia. Berbagai inisiatif dan inovasi telah diupayakan secara menyeluruh untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gerakan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Misi besarnya adalah setiap persalinan harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang memadai. Program 2H2 Center di Kabupaten Flores Timur adalah salah satu bentuk praktik cerdas pelaksanaan misi tersebut. Mundur lagi, Yan. Mau pandu ini. Ini versi masih itu. Ya. Aku lapar lah. Tidak sesak dulu napasnya. Dua center itu sebenarnya sebuah sistem yang digerakkan oleh sebuah pusat, ya khususnya dalam pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak. Aspek komunikasi itu sendiri begitu merangkul berbagai hal, sehingga tercipta sebuah sistem yang komplit di dalam sebuah pelayanan. Selamat pagi, dua Center Dinas Kesehatan. Halo. Iya, ada rujukan Kak? Dari mana? Oh, oke. Nah, ikut mana nih? Tergelota kamu siang nih? Oh, oke, baik. Nah, nanti kalau posisi sudah sampai di Bogor, tolong informasi lagi ya. Oh iya, jangan lupa SMS nama pasien dengan diagnosa apa rujukannya. Oke, baik. Makasih, iya. Pekerjaan ini dimulai ketika ada ibu hamil. Ketika ada ibu hamil di wilayah-wilayah, kita punya 20 puskesmas dengan 20 bidan koordinator. Bidan koordinator lah yang mengumpulkan data ibu hamil, mengirimkan melalui format yang sudah kami desain untuk kepentingan pemantauan. Sampai di sini kita pindahkan ke database kami. Jadi seluruh data ibu hamil se-Kabupaten Flores Timur ada di sini. Setiap bulan bidan-bidan koordinator mau lapor. Masing-masing puskesmas dia punya data sendiri-sendiri. Baru kita mulai pemantauan. Sekali kita kirim SMS, kita kirim ke semua jajaran kita, mulai dari camat, mulai dari bidan koordinator, kepala puskesmas, pastor, imam masjid, kepala desa. Nah, terkait dengan kerjasama antara dinas kesehatan dalam hal ini Center 2H2 Kabupaten dengan ya puskesmas, 2H2 Center akan memberikan laporan atau feedback ke lapangan terkait dengan kondisi ibu hamil yang akan melahirkan, untuk semua harus bisa memantau kondisi ini. Jadi informasi yang sama itu biasanya dari 2H2 Center Kabupaten meneruskan ke tiap puskesmas, kemudian juga kepada para camat yang ada di wilayah dan juga pada para tokoh agama. Komunikasi melalui kontak person dan melalui HP
selalu ada informasi bulan ini ada berapa ibu hamil, berapa yang harus melahirkan, takbiran persalinan kapan. Sehingga kepala desa tiap bulan dia tahu berapa ibu hamil, berapa yang harus melahirkan, berapa yang harus melahirkan bulan depan. Jadi kita pantau terus. SMS itu saya lanjutkan ke para kepala desa tujuan, sehingga mereka juga memberikan informasi balik kepada saya dan selalu dipantau melalui kader-kader kesehatan yang ada di desa. Berhubungan dengan 2H2 Center, itu pernah ada kasus dengan plasenta previa. Itu kita mulai memberikan informasi saya ke 2H2 Center Puskesmas meneruskan ke 2H2 Center Kabupaten. Di situ kita mulai saling ada komunikasi apa yang harus saya buat di lapangan. Dan memang waktu itu saya agak kesulitan karena bayinya sudah mulai gawat janin. Kita memberikan informasi bahwa kendaraan agak sulit. Mobil yang kita pakai untuk kirim dari 2H2 Center, telepon ke rumah sakitnya langsung kirim ambulans. Nah, sekarang dengan adanya 2H2 Center Kabupaten sampai ke Puskesmas, kita punya sistem kerjanya sangat bagus. Contohnya seperti sistem rujukan nih, setiap hari kita selalu pantau ibu hamilnya. Kalau masuk ke kita di Puskesmas, kita langsung informasikan ke 2H2 Center Kabupaten. Ada satu pengalaman menarik ya. Jadi suatu waktu saya ada di stasi di kampung, lalu dapat SMS ya, dari 2H2 Center menyebutkan beberapa ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk melahirkan. Lalu sesudah misa itu saya tanya kepada dewan yang di situ, kamu kenal ibu ini? Saya sebut namanya. Romo ibu ini dia muslim ini. Sebenarnya dia muslim ini ya. Lalu kenapa Romo tanya dia? Sebenarnya tidak, ini ibu juga sedang hamil dan mau melahirkan ini dan saya mau kunjung ini. Mereka heran-heran pada waktu itu. Jadi sudah akhirnya saya diantar ke rumah itu. Saya datang lalu masuk ke rumah itu. Ya, di rumah itu ada ibu yang hamil tadi dengan mamanya sendiri. Rumah juga kecil sederhana. Ya, mereka juga heran bahwa ada yang saya datang kunjung. Jadi waktu saya datang memperkenalkan diri saya Romo dari Utiaman, lalu saya datang mengunjung ibu yang mau melahirkan ini dan segala macam. Akhirnya saya juga diterima baik, lalu kami duduk cerita-cerita. Ya, pada akhirnya dalam pembicaraan itu mengarahkan ibu itu untuk nanti melahirkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan tenaga dilayani oleh tenaga kesehatan bersama itu. Biasanya jam segini kita semua ribut, masing-masing dengan dia punya puskesmasnya, memandu, mengecek ada persalinan. Dan kalau di atas jam 2 berarti semua kasus-kasus kebidanan berpusat ke saya. Kalau ada kegawat daruratan, misalnya partus macet atau plasentanya tidak lahir, maka mereka mengontak, lalu nanti kita koordinasinya dari sini. Saya coba kirim pesan ya ke nomor center. Nanti di sini ada pesan masuk. Malam ini dari Puskesmas Wewerang ada PBM itu pendeta baru masuk in partu atas nama Nyonya Suratman G1 P0 A0, umur kehamilan 37-38 minggu, tekanan darah 120/80, DJJ-nya 140 kali per menit, pembukaan 4 cm, kantong tuban rembes, kedudukan kepala turun HOTS 2. Jadi kita mendesain ini dalam arti untuk bisa mempermudah akses pelayanan, mempermudah informasi dalam situasi geografis yang tidak mudah ini. Ya, terdiri dari pulau-pulau, dan saya kira untuk pelayanan kesehatan ini ada yang sifatnya emergensi. Oleh karena itu kita harus bisa mendesain sebuah sistem yang bisa secara cepat bisa tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Program yang cukup baik di Dinas Kesehatan, yaitu Pekan Keselamatan Ibu dan Anak, sebagai charging terhadap 2H2 Center ini. Nah, salah satu kegiatan utama di situ adalah mendata kembali seluruh ibu hamil, dan dilakukan setiap tahun dengan anggaran pemerintah daerah. Hampir dipastikan bahwa seluruh pendataan ibu hamil, sebuah ibu hamil itu terdata dengan baik. Sekarang sudah menggunakan kesehatan
kesehatan memberikan stiker dengan bendera, program dalam mendukung kesehatan ibu dan anak. Di samping itu ada penyedaran-penyedaran yang terjadi di masyarakat. Kalau revolusi KIA mengisyaratkan bahwa semua persalinan harus di fasilitas kesehatan, dan itu terus disuarakan, dua-dua senter juga menyuarakan hal yang sama, itu tetangga-tetangga ibu hamil ataupun lingkungan masyarakat di seputaran ibu hamil itu punya kepedulian yang luar biasa. Persalinan di fasilitas kesehatan semakin naik, dan dengan sebaliknya persalinan di non fasilitas ataupun di rumah ataupun yang ditolong oleh non tenaga medis juga semakin kecil. Kalau orang hamil, orang kunjung saya antar ke Kesmas. Terus hampir bersalin juga sama-sama bekerja sama bidang supaya kamu jadi bagus. Kamu sendiri di rumah nanti bahaya, kami obat tidak ada. Di Kesmas supaya alat-alat banyak, lengkap. Filosofi sebenarnya ini adalah suatu gerakan moral, ya. Suatu gerakan moral mengajak semua orang untuk peduli, ya, terhadap ibu melahirkan. Kami di Flores Timur ini, ya mungkin di daerah lain saya tidak tahu, tapi di sini ini kepedulian orang terhadap orang mati itu tinggi sekali. Satu orang mati hari ini, pekerjaan semua bisa stop hanya untuk menghormati orang mati itu dikuburkan. Ini saya coba bawa kepada kepedulian terhadap orang yang mau dilahirkan. Jadi ini suatu gerakan moral, mengalihkan solidaritas sosial tidak hanya untuk orang mati, tetapi juga harus dibawa kepada orang yang mau dilahirkan. Ini adalah awal sebuah kehidupan. Itu adalah solidaritas sosial yang baik, yang harus kita bawa untuk sesuatu yang lain yang juga bagus. Itu adalah kelahiran. Gerakan lain yang filosofinya adalah gerakan teknisnya, kita memanfaatkan teknologi yang ada, semua orang sudah memiliki, tidak untuk kegiatan-kegiatan kepentingan diri sendiri, tetapi teknologi ini kita gunakan juga untuk membantu orang lain. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan apa yang dimiliki. Jadi kita tidak harus mengeluh setiap saat, ini kurang. Kita membantu orang lain selalu menyatakan bahwa ini kurang, tenaga kurang, uang kurang. Tetapi otak yang diberikan oleh Tuhan, apa kita tidak bisa pakai untuk bisa memanfaatkan apa yang ada untuk bisa membantu orang lain. Ya, 2H2 Center ini sejak dicetus, dan kami pada tahun 2010 telah menginisiasi untuk membuat Perda Kiblat di Flores Timur. Nah, dalam Perda Kiblat ini salah satu instrumen untuk untuk mengetahui, mengukur angka kematian ibu di Flores Timur, salah satunya adalah 2H2 Center. Dan 2H2 Center ini tertulis dengan jelas di dalam perda ini. Nah, ini sebenarnya jadi satu pintu masuk yang cukup baik ke depan oleh pemerintah ketika 2H2 Center mau dilihat ataupun mau dibuat dan dikembangkan menjadi suatu konsep yang tidak sekedar konsep yang jalan seperti sekarang ini, tetapi mungkin akan dibuat dalam sebuah struktur yang lebih melembaga. Kami dari Dewan akan senantiasa mencoba mendorong kegiatan ini, bagaimana menggerakkan masyarakat untuk melibatkan diri dengan tulus dalam memberikan respon positif untuk kesehatan ibu dan anak. Bagaimana menyelamatkan generasi ke depan melalui program 2H2 ini. Tetapi dari totalitas anggaran APBD yang tahun kemarin lebih kurang 500-an, dan dalam perencanaan 2013 nanti menjadi lebih kurang 662 M ya. Itu sedang saat ini lagi masuk dalam proses pembahasan akhir. Kami mencoba memberikan perhatian yang lebih baik. Di Kabupaten Flores Timur juga pembangunan kesehatan pendidikan itu merupakan salah satu prioritas. Malah di dalam saya kemarin baru baca
nota keuangan di APBD 2013. Prioritas nomor 2 pembangunan kesehatan untuk 2013. Dua Center pada akhirnya bukan sekedar sistem informasi kehamilan dan persalinan, tapi juga pintu masuk untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Flores Timur. Berangkat dari satu pemikiran yang analitik, ya ini gaya berpikir seorang dokter, beliau berusaha untuk mendeteksi persoalan. Kira-kira persoalan apa yang diingini oleh MDGs, persoalan-persoalan kita. Kemudian setelah menemukan persoalan itu, bagaimana terapinya. Sehingga patut kita mensyukuri penghargaan ini yang diberikan oleh pemerintah pusat, MDGs ya, merupakan keberhasilan kita bersama, tidak hanya Pak Dokter sendiri, tetapi seluruh jejaring kerjanya, dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Penghargaan dan rekognisi dari berbagai pihak memang membesarkan hati. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan yang sistemik. Dan itu bisa terlihat dari capaian-capaian yang ada sejak program 2H2 Center dilaksanakan pada Oktober 2010. Persalinan di fasilitas kesehatan mengalami kenaikan dari 64% pada tahun 2009 menjadi 94% pada tahun 2012. Persalinan oleh tenaga kesehatan dari 69% pada tahun 2009 menjadi 95% pada tahun 2012. Yang paling terasa dampaknya, penanganan komplikasi kebidanan meningkat drastis. Dari 35% pada tahun 2009 menjadi 94% pada tahun 2012. Dan sebagai tolak ukur keberhasilan program 2H2 Center adalah keberhasilan pemerintah Kabupaten Flores Timur menurunkan kasus kematian ibu bersalin. Dari 14 kasus kematian ibu pada tahun 2009 menjadi 7 kasus kematian hingga bulan Oktober 2012. Para pihak yang berwenang di Kabupaten Flores Timur menyadari keberhasilan program 2H2 Center terutama bukan pada kenaikan capaian program maupun penurunan kasus kematian ibu dan bayi, melainkan terbangunnya kesadaran di semua kalangan tentang pentingnya derajat kesehatan ibu dan bayi. Ini memang sebuah capaian yang tidak dapat diukur dengan angka-angka, tapi mampu menggerakkan semua pihak bahu-membahu ikut serta menjaga kesehatan ibu dan anak. Sebuah keberhasilan yang tidak ada tandingannya dan melahirkan kepastian tentang masa depan yang gemilang. Sungguh luar biasa. Ele